Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam ibadah kita hari ini, yaitu Minggu tanggal 3 Mei 2020. Kita berterima kasih kepada Tuhan, sekalipun kita masih beribadah dari rumah, tetapi tidak akan pernah mengurangi sukacita kita. Ya, kita terus berdoa untuk bangsa kita, supaya Tuhan segera memulihkan keadaan kita semua, sehingga kita boleh beribadah seperti dahulu kala. Tapi melihat keadaan seperti ini, kita melihat sekarang di Nunukan sudah zona merah. Tapi saya berharap kita semua sekalipun sudah di zona merah, kita tetap bersyukur dan bergantung kepada Tuhan. Kita menjadikan persoalan-persoalan yang saat ini kita hadapi menjadi suatu ajang untuk kita semakin ditingkatkan level iman kita di dalam Tuhan, ditingkatkan level pengenalan kita kepada Tuhan melalui setiap persoalan-persoalan yang ada ini. Hari ini saya rindu men-sharingkan firman Tuhan yang terambil dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana kita bersyukur dan mengapa kita harus bersyukur. Karena yang terutama alasannya adalah keselamatan kita sudah ditanggung dalam Yesus Kristus. Karena yang utama dalam kehidupan kita telah diberikan oleh Yesus Kristus. Apa itu? Yaitu keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menanggung dosa kita. Dia telah menanggung kehidupan kita. Dosa kita yang kita perbuat dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Yesus Kristus telah tanggung itu di atas kayu salib. Dan Dia telah menguduskan kehidupan kita sehingga jaminan kekal sudah menjadi bagian kita. Bahkan menariknya dalam surah 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Yesus pun akan memberikan kepada kita suatu anugerah yang luar biasa. Dalam hal apa? Dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan katakan tadi pada bagian A, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kalau kita membaca istilah pencobaan, apakah Tuhan memberikan pencobaan? Jelas tidak. Karena di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13, pencobaan itu datangnya daripada keinginan manusia atau datangnya dari manusia itu sendiri. Datangnya dari kita. Tetapi menariknya di dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13, kata pencobaan tadi diterjemahkan dalam PBIK interlinear itu mengatakan bahwa kata pencobaan itu kemudian berubah ketika dikatakan di sini sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai. Ternyata itu menggunakan kata kamu diuji. Jadi sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu diuji melampaui kekuatanmu. Ada suatu perubahan yang sebelumnya pencobaan itu dari manusia, dari keinginan-keinginan manusia, digoda dari keinginan-keinginan manusia, tetapi kemudian bersama dengan Tuhan, Tuhan menjadikan setiap pencobaan tadi, setiap godaan tadi yang ada dalam diri kita, permasalahan kita menjadi sebuah ujian. Kalau ada ujian berarti ada kelulusan dari ujian itu. Dan kalau kita lulus dari ujian, itu kita bisa naik level. Lah, Tuhan luar biasa di sini mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Kemudian kalau kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita semua jalan keluar. Karena setiap pencobaan, setiap ujian tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kita. Tuhan sangat mengenal kita, jauh kita mengenal diri kita. Dia mengetahui persis batas-batas kemampuan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mendapatkan ujian yang melampaui batas kekuatan kita. Karena itu kita melihat nilai kebenaran di sini bahwa setiap manusia pasti akan mengalami ujian. Atau istilahnya di sini pencobaan.
akan mengalami godaan. Oleh karena itu, ketika ada janji firman Tuhan ini, jangan pernah kita menyerah menghadapi pencobaan itu, menghadapi persoalan atau menghadapi ujian itu. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca dari itu, karena Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui atau melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Allah akan memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar. Bukan untuk menghindarinya, juga bukan untuk melawannya, atau kita bersikap pasif, pasrah kepada keadaan. Tetapi Tuhan katakan melalui Rasul Paulus ini, supaya kita mampu untuk menanggungnya. Saudara dan saya akan diberikan kemampuan untuk menanggung. Nah, kata menanggung ini yang pertama berarti kita tidak menjadi pengecut yang kemudian menghindari masalah. Setiap masalah jangan sampai kita hindari. Tetapi kita harus memiliki suatu keberanian untuk menghadapi masalah tadi bersama dengan Tuhan. Kemudian kata menanggung yang kedua berarti kita tidak menjadi pecundang yang menyalahkan masalah. Kenapa masalah ini harus datang? Beberapa orang Kristen pernah menghadapi masalah, kemudian dia menyalahkan, kenapa harus aku yang menghadapinya? Kenapa kok ini harus terjadi dalam kehidupanku? Kenapa COVID-19 harus terjadi di Indonesia? Kenapa enggak dari dulu itu ditahan dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan tidak mengajarkan saudara dan saya untuk menjadi pecundang. Karena kata menanggung di sini yang kedua berarti tidak menjadi pecundang yang suka menyalahkan masalah. Yang ketiga, kata menanggung di sini juga tidak mengajarkan supaya kita menjadi orang yang sok pahlawan. Kemudian dengan sombong dan congkak kita kemudian menantang masalah. Sini biar aku keluar, akan aku tengkeng dia, akan aku selesaikan dia. Karena iman yang ada padaku lebih kuat. Sehingga aku berani menghadapi setiap masalah. Aku tidak takut dengan yang namanya virus. Kata menanggung di sini juga bukan berarti kita seperti ini, yang kemudian menjadi sok pahlawan, pamer kekuatan, pamer iman. Ya kalau kemudian jadi iman kita, tidak apa-apa. Kalau tidak jadi imannya, sudah terlanjur kita menjadi orang yang sok, tetapi ujung-ujungnya memalukan. Tetapi kata menanggung di sini itu ternyata menjadi pribadi yang mampu bertahan untuk setia pada Tuhan dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kita disuruh Tuhan untuk kita setia. Setia di sini tidak bersikap pasif, tetapi aktif. Yaitu kita mampu mengerjakan apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, dan selebihnya yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan akan bekerja bagi kita. Dan kesetiaan kita itu dituntut di sini. Untuk apa? Untuk kita boleh menyelesaikan setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Pertanyaannya, bagaimana kita setia di dalam proses? Dalam menghadapi keadaan yang seperti ini. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tadi itu, kita juga membaca bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang pertama, bagaimana kita setia dalam proses, yaitu melihat pencobaan itu dari sudut pandang firman Tuhan. Bukan dari sudut pandang pikiran kita, bukan dari sudut pandang kita dengan berbagai macam perasaan-perasaan kita yang biasa berubah-ubah setiap saat. Tetapi kita akan melihat dari sudut pandang firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Apa firman Tuhan katakan? Bahwa segala pencobaan yang kita alami adalah biasa. Biasa yang pertama memiliki makna bahwa itu umum terjadi. Sebagai manusia yang hidup, kita pasti akan memiliki masalah. Kita akan pasti menghadapi godaan. Kita pasti akan menghadapi kesulitan. Kita pasti akan menghadapi pencobaan. Itu makna biasa yang pertama.
biasa yang kedua bermakna bahwa tidak ada yang luar biasa. Karena yang luar biasa adalah Tuhan. Segala sesuatu mungkin di hadapan Tuhan dan tidak ada satupun yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Karena itu, bagaimana kita melihat sudut pandang dari firman Tuhan ini? Ketika kita melihat pencobaan adalah biasa, mampu diselesaikan Tuhan, dan Tuhan pun mampu memberikan kepada kita kuasa untuk kita bisa menyelesaikannya. Melalui hikmat yang Tuhan berikan. Melalui firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita semua kisi-kisi. Untuk apa? Untuk kita mampu mengerjakan setiap ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Ingat, Tuhan tidak pernah membuat pencobaan itu. Tuhan tidak pernah membuat godaan itu kepada diri kita. Tetapi kitalah yang membuatnya. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan terjadi, karena itu diizinkan oleh Tuhan. Dan Tuhan setia untuk memberikan kepada kita suatu kekuatan. Nah, bagaimana kita setia dalam proses? Jika yang pertama tadi melihat pencobaan dari sudut pandang firman Tuhan, kemudian kita setia dalam proses, yaitu dengan kita mempunyai pengenalan yang benar kepada Allah. Pengenalan yang benar seperti apa? Kita melihat di sini bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Setia di sini pengertiannya Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lupa kepada janji-janjinya. Kesetiaan Allah ini tidak terkondisi dengan kesetiaan kita. Karena itu kita mempunyai pengenalan yang benar kepada Allah tentang Allah yang setia, kita akan belajar untuk memposisikan diri kita sebagai umat yang setia juga. Karena keteladanan yang sudah Tuhan berikan adalah setia. Sehingga kita dimampukan untuk setia di dalam proses. Karena kenapa? Kita mengikuti teladan Kristus yang telah setia sampai mati. Yesus pernah menghadapi pencobaan. Yesus pernah menghadapi ujian tatkala Dia di Taman Getsemani. Dia berkata kepada Bapaknya, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah kehendakku, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hal ini juga harus terjadi dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita untuk meneladani Dia. Karena kita mengenal Dia. Tuhan kalau boleh, lalukan COVID-19 daripadaku. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak Allah saja yang jadi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana setia di dalam proses? Kalau yang pertama tadi melihat pencobaan dari sudut pandang firman Tuhan, yang kedua mempunyai pengenalan yang benar kepada Allah yang setia, yang ketiga yaitu percaya pada janji Allah bahwa Allah akan memberikan kepada kita semua jalan keluar. Ingat, Tuhan berjanji di sini, firman Tuhan katakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jalan keluar Tuhan sudah sediakan kepada kita. Pertanyaannya, kapan jalan keluar itu? Kapan jawaban itu terjadi bagi kita? Kalau kita memperhatikan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dalam PBIK atau Perjanjian Baru Interlinear, ya, konkordansi, itu ternyata kata ini memiliki terjemahan literalnya, yaitu pada waktu yang sama aku akan memberikan jalan keluar. Artinya pada waktu ada persoalan itu, Tuhan sudah menyediakan juga kepada saudara dan saya jalan keluar. Hal ini memberikan suatu makna bahwa ketika ujian, ketika pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan itu terjadi satu paket juga dengan jawaban yang sudah Tuhan berikan juga. Saya sebagai seorang guru di sekolah biasa membuat soal-soal untuk anak-anak, baik untuk kenaikan kelas maupun untuk kelulusan. Nah, ketika saya membuat soal, saya sekaligus membuat kunci jawaban. Sehingga ketika saya mengajar, saya memberikan kisi-kisi soal, anak-anak bisa melihat kira-kira apa saja nanti yang akan muncul. Soal-soal apa saja yang akan muncul. Dan ketika saya mengkoreksi, karena sudah ada jawaban tadi, dan anak-anak sudah mengetahui kisi-kisinya, maka akan mempermudah anak-anak untuk mengerjakan soal-soal.
Dan jawabannya pun akan cocok dengan yang saya maksud. Nah, ketika Tuhan yang Maha Tahu mengizinkan persoalan datang dalam kehidupan kita, ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan juga mengizinkan itu bersama-sama dengan kunci jawaban dari setiap persoalan. Karena itu kita semua harus sabar untuk apa? Untuk melihat janji Tuhan, jalan keluar yang daripada Tuhan. Jangan kita mencari jalan keluar kita sendiri sesuai dengan pikiran kita atau perasaan kita, yang kadang-kala bertolak belakang dengan nilai firman Tuhan. Karena jalan keluar dari Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak akan pernah. Jalan keluar daripada Tuhan akan cocok dengan firman Tuhan. Cek dengan firman Tuhan. Kenapa terkadang kita seakan buntu untuk menyelesaikan ujian-ujian tadi? Karena kita lebih terfokus kepada masalahnya, pada ujiannya, dan bukan fokus bagaimana mencari jalan keluar yang benar untuk menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Kalau kita sering belajar, maka kita akan mudah untuk menyelesaikan persoalan. Kalau kita sering belajar firman, maka firman tadi akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Sehingga setiap persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan kita bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini mengajarkan kita kembali. Tetap bersyukurlah kepada Tuhan dengan segala masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu biasa. Dan Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Menolong kita. Untuk kita kuat menanggung persoalan kita. Karena Tuhan saja yang luar biasa. Tidak ada persoalan yang luar biasa. Hanya Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kita menjadi pengecut. Jangan kita menjadi pecundang. Jangan kita menjadi orang yang sok pahlawan, sok pemberani. Sehingga kita menantang masalah. Tetaplah jadi pribadi yang mampu bertahan untuk setia pada Tuhan dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Lihatlah pencobaan itu dari sudut pandang firman Tuhan. Karena setiap yang terjadi, persoalan yang terjadi, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Punyailah pengenalan yang benar kepada Allah, di mana Allah adalah setia. Dan percayalah kepada janji-janji Allah, bahwa Allah akan memberikan kepada kita semua jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan